Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bu Amel berharap anak-anak selalu sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Setelah kemarin sudah sehari libur, jadi hari ini ada 2 materi pembelajaran yang akan Bu Amel bahas dan ada 2 tugas juga yang akan anak-anak kumpulkan kepada Bu Amel ya. Baik anak-anak, tolong disiapkan buku paket dan alat tulisnya hari ini ya. Tanggal 4 Maret kita akan melanjutkan materi pembelajaran. Buka buku paketnya halaman 186. 1 menempati tempat ratusan, 8 menempati tempat puluhan, sedangkan 6 menempati nilai tempat satuan ya. Sudah ya, sudah dibuka ya nak ya. Baik. Di sekolah Siti banyak terdapat tanaman kaktus. Tanaman kaktus ditanam di dalam pot ya. Siapa yang punya tanaman kaktus di rumahnya? Iya, lucu ya. Jadi tanaman kaktus ini ya membutuhkan sedikit air saja untuk tumbuh ya. Siti bertugas menyiram kaktus 3 hari sekali ya. Jadi jangan setiap hari kalau punya kaktus disiramnya ya. Selanjutnya di sini ya ada bacaan yang akan kita jawab nanti melalui halaman 188 yang akan dikerjakan di buku tulis tegak bersambung punya anak-anak. Di sini ya dibaca dulu ya, Bu Amel bacakan, anak-anak menyimak. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri ya. Jadi durinya itu dia adalah daun dari kaktus ya. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Makanya batangnya besar ya. Di dalamnya itu menyimpan air ya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus di dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Ya. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun kata-kata yang masih belum benar ini ya ke dalam kalimat tanya yang baik dan benar ya. Contohnya. Di sini ada membawa siapa dalam pot tanaman kaktus yang. Nah, berarti kata tanyanya yang benar adalah siapa ya. Awalnya kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Tanda tanya. Ditulis di pertanyaan. Menggunakan huruf tegak bersambung yang baik dan benar ya. Lalu jawabannya apa? Tadi di dalam teks, siapa yang membawa? Yaitu ini. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Nah, ini adalah jawabannya ya, nak. Sedangkan nomor 1, Bu Amel kasih contoh lagi nih. Dapat kaktus di mana tumbuh? Berarti gimana pertanyaannya? Di mana kaktus dapat tumbuh? Ya, pakai tanda tanya. Nah, jawabannya anak-anak cari di teks yang di halaman 187. Nah, ini nih. Di daerah kering seperti gurun. Gitu ya, nak ya. Jadi dilihat dari dalam teks ya. Nomor 1 sampai nomor 5 nanti dikerjakan di rumah ya, anak-anak. Dan nanti difoto dikirim ke Bu Amel. Nah, siapa yang kemarin sudah bisa membuat bunga dari 3 bahan ini? Ada kertas tisu, ada kertas origami, dan satu lagi dari plastik atau bungkus deterjen atau bungkus ciki ya. Kemarin sudah ya, cantik-cantik sekali.
Nah, sekarang di halaman 191, anak-anak lihat di sini ada kaktus yang besar dan ada kaktus yang kecil. Yang besar berat satu potnya ya beserta tanamannya itu 5 ons, sedangkan kaktus yang kecil itu beratnya adalah 2 ons ya. Kita akan mengisi titik-titiknya dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, anak-anak, bagaimana cara membacanya sih, Bu? Cara membacanya adalah begini. Kalau berilah tanda ini, berarti bacanya misalnya 5, begini ya, 1. Berarti 5 lebih besar dari 1. Dari mana kita tahu ini lebih besar? Caranya kita kasih garis ini B. Kalau B berarti besar ya bacanya ya. Kalau kita kasih gini K, berarti ini kecil gitu ya. Baik, ini sama dengan. Anak-anak sudah tahu kalau sama dengan. Nah, yang nomor 1 ini ya, yang pertama ada 5 pot yang besar, berarti 5 ons, ditambah 5 ons, ditambah 5 ons, tambah 5 ons, berarti atau 5 dikali 5. 5 dikali 5 berapa? Iya, 25, pintar. Lalu ini di dalam pot kecil 1, 2, 3, 4, 5. Satu potnya adalah 2 ons. Berarti ada 5 dikali 2 ya. Berapa sayang? 10, pintar. Mana yang lebih besar? 25 atau 10? Tandanya yang mana? Tandanya lebih besar ya. Berarti dibacanya adalah 25 ons lebih besar daripada 10 ons. Ya, ditulis dulu, Nak. Lalu selanjutnya yang kedua di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali kotaknya ada 5 ya. Potnya ada 5. Nah, beratnya adalah 2 ons. Jadi 5 kali 2 10. Nah, sedangkan ini ada berapa pot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, berarti 7 dikali beratnya berapa setiap pot? 5. 7 kali 5 berapa? Tentu anak-anak sudah tahu. 35. Iya, betul. Berarti mana yang lebih besar? Lalu mana yang lebih kecil? Tandanya pakai yang mana? Besar, kecil, atau sama dengan? Iya, kecil. Atau anak-anak bisa ingat-ingat bahwa yang paling besar itu dimakan. Yang paling besar makan. Ya. Jadi dibacanya adalah 10 ons. Lebih kecil nih Kak ya. Lebih kecil daripada 35 ons. Itu ya, ditulis Nak. Sekarang yang ketiga, ada berapa pot di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 pot, masing-masing pot beratnya kalau yang kecil berarti 2. 6 dikali 2, betul sekali 12 ya. Lalu sekarang ada berapa pot? 1, 2. Ada 2 pot dikali berapa ini? Satu potnya 5 ya, 5 ons. 2 dikali 5, 10. Mana? Kita pakai tanda yang mana? BK atau sama dengan? Yang lebih besar dimakan ya, berarti yang ini ya. Bacanya berarti kita kasih garis di sini, jadinya adalah 12 ons lebih besar daripada 10 ons. Anak-anak ditulis dulu ya. Oke, selanjutnya di pembelajaran 5 ya. Di sini
Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun yang sedang bekerja ya. Ini tukang kebun yang ada di sekolah. Siti, Beni, dan Dayu juga bisa belajar banyak dari tukang kebun ini karena tukang kebun paham caranya merawat tanaman ya. Nah, di sini ada percakapan ya. Ada Beni tukang kebun, Siti, dan Dayu. Bu Amel akan bacakan, anak-anak simak ya. Beni ya. Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Kata tukang kebun, Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Kata Siti, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Kata tukang kebun, rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang ada di sekitarnya. Ya, kata Dayu, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Ya, Beni, bolehkah kami membantu, Pak? Kata tukang kebun, boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Beni, Siti, dan Dayu menjawab baik, Pak. Ya, jadi setiap selesai berkebun, jangan lupa cuci tangan ya, Nak. Nah, coba di sini kata tanya apa saja yang kita temukan dalam teks. Ada di sini ya, kasih garis bawah saja ya, Nak ya. Ini ada apa ya? Lalu mana lagi? Mengapa? Pintar. Apa lagi? Bagaimana? Iya. Lalu? Iya, bolehkah? Bolehlah, bolehkah? Gitu ya. Nah, ya. Kalau apa ya, dia menanyakan apa? Menanyakan sesuatu ya, keadaan ya, Nak ya. Nah, kalau mengapa itu menanyakan alasan. Ya, mengapa? Karena atau supaya. Lalu bagaimana itu menanyakan, kemarin kita sudah belajar mencatat apa? Menanyakan cara. Bolehkah itu untuk persetujuan? Ya, sudah digaris bawahi ya, Nak. Sekarang kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan? Coba lihat di catatanmu. Iya, betul sekali. Mengapa? Lalu yang ketiga, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Coba dilihat di catatanmu. Iya. Bagaimana ya? Coba di sini diminta untuk ya mengisi titik-titiknya dengan kata tanya mengapa dan bagaimana dengan huruf tegak bersambung ya. Mengapa itu berarti menanyakan alasan, sedangkan bagaimana menanyakan cara ya. Anak-anak, ini tugas kedua hari ini. Anak-anak tulis di buku tegak bersambung. Setelah yang tadi di halaman berapa nih? Halaman 188, 1 sampai 5 ini juga ditulis di buku tegak bersambung ya. Buku tulis tegak bersambung milik anak-anak ya. Nah, tugas keduanya di halaman 197. Anak-anak di sini diminta untuk menuliskan kata tanya mengapa atau bagaimana. Ya, kata tanya yang tepat. Contohnya nomor 1. Titik-titik, tanaman harus disiram secara teratur. Berarti mengapa ya, mengapa. Dan yang lain nomor 2, 3, 4, 5 anak-anak tulis ya kata tanyanya. Itu tugas kedua untuk anak-anak ya. Ini gerakan rumput liar ya. Ini sudah diajarkan di pelajaran olahraga ya bersama Ibu Guru Ince. Baik. Nah, sekarang yang ini. Di halaman 102 ya. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat. Manfaat itu adalah kebaikan yang ditimbulkan ya dari tata tertib yang sudah kita lakukan. Oke, anak-anak siapkan pensil warnanya juga boleh ya supaya lebih rapi dan lebih colorful.
Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Manfaatnya apa ya? Iya, manfaatnya adalah siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Ya. Menyiram tanaman di dalam pot. Pastinya manfaatnya tanaman menjadi tumbuh subur. Menyapu kelas. Iya, menyapu kelas itu berarti kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Ya, di atas. Menghapus papan tulis. Manfaatnya kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Ya, kemarin beberapa anak juga sudah bisa menghapus papan tulis ya, walaupun ada yang belum sampai ya, sampai tinggi. Mengatur rak buku di kelas. Manfaatnya atau kebaikannya adalah buku-buku tertata rapi. Ya, sudah ditulis ya nak ya. Oke, nah Bu Amel sudah selesai menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Ada 2 tugas yang anak-anak harus kerjakan di hari ini ya, untuk halaman berapa tadi ya? Halaman 197 ya, yang atas saja 1 sampai 5 di buku tulis tegak bersambung, dan satu lagi yang ini yang tugas pertama di halaman 188 serta 189 sampai nomor 5 ya. Itu juga ditulis di buku tegak bersambung. Jadi ada 2 tugas ya, langsung dikerjakan anak-anakku semua ya. Jaga kesehatannya ya, tetap semangat walau terpisah oleh jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.